Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bergabung di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah ketika kami datang pada pagi hari ini untuk mengisi diri dengan firman-Mu, Tuhan boleh membuka hati kami sepenuhnya, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan dan renungkan bersama menjadi saat bagi kami Tuhan menyapa diri kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi pengingat bagi kami tentang bagaimana kami harus mengerjakan panggilan kami di dalam keseharian. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 11. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-28. Lukas 11 ayat 14 sampai 28 saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak. Namun ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Namun, jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanah segala miliknya. Namun, jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai rasa tidak suka. Pernah nggak kita tidak suka dengan orang lain? Ketika kita tidak suka dengan orang lain, apa yang biasanya akan terjadi, saudara-saudara? Biasanya kita akan cenderung menghindari orang tersebut. Kalau dia lewat jalan ini, maka saya akan cari jalan lain, nggak mau ketemu. Sebisa mungkin tidak usah ketemu, sebisa mungkin nggak usah berada di tim yang sama, sebisa mungkin tidak usah bersinggungan, karena tidak suka, ya. Sehingga kayaknya kalau ketemu bersinggungan, apalagi kerja bareng, itu keselnya luar biasa. Tidak hanya itu, saudara, ketika seseorang tidak suka dengan orang lain, maka orang bisa saja memiliki penilaian yang kabur. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang tersebut, sekalipun baik, sekalipun bagus, rasa tidak suka itu akan membuat semua hal itu kelihatan tidak baik atau jelek. Jadi kalau dia lagi nyapa, saudara, bisa jadi karena nggak suka, kita berpikir, alah, ya, cari muka aja. Atau misalnya ketika dia berbuat sesuatu, maka kita akan cenderung curiga, kenapa ya dia berbuat seperti itu? Jangan-jangan ada maksud yang lain. Jadi rasa tidak suka bisa membuat seseorang memiliki penilaian yang kabur terhadap hal yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan dalam kadar yang lebih parah, saudara, rasa tidak suka juga bisa membuat seseorang menginginkan hal buruk terjadi pada orang tersebut.
Kayaknya kalau dia celaka seneng rasanya. Kayaknya kalau dia kena musibah kita akan bilang rasain. Kayaknya kalau dia kena sesuatu yang berat kita akan bersuka cita, saudara. Dan sebaliknya, kalau dia seneng kita jadi kesel. Kalau dia lagi beruntung kita jadi sebel. Ya, dalam lingkup yang lebih parah, maka orang bisa saja menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada orang tersebut hanya karena rasa tidak suka. Dan orang bisa saja, saudara, mengupayakan hal yang tidak baik pada orang lain. Jadi kalau ngomong rasa tidak suka itu sebenarnya sesuatu yang gak sepele, saudara. Mungkin kayaknya gak serak aja sama orang lain. Padahal ketika itu tidak diolah dengan baik, dan ketika itu merasuk dalam diri seseorang, itu bisa membawa banyak hal buruk seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bahwa rasa tidak suka bisa membuat seseorang memiliki penilaian yang kabur, rencana-rencana jahat dalam hatinya, atau bahkan tidak mau lagi berelasi, dan pada akhirnya mati rasa. Saudara, dalam pembacaan kita melihat ada orang-orang yang tidak suka juga kepada Yesus dan melakukan hal yang kurang lebih sama dengan apa yang tadi saya katakan. Ketika mereka tidak suka kepada Yesus, maka seolah yang dilakukan oleh Yesus itu semuanya nggak ada yang benar. Semuanya itu selalu salah. Sehingga mereka selalu mencari mana ya hal yang bisa menjatuhkan Yesus. Apa ya hal yang bisa dipakai untuk menyerang Yesus. Dan ketika mereka tidak suka kepada Yesus, semua hal yang Yesus lakukan itu salah di mata mereka. Dalam pembacaan kita, saudara, kita melihat bahwa Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang. Dan yang menarik adalah ketika setan yang membisukan itu keluar dan orang-orang banyak menjadi takjub, tetapi ada di antara mereka yang justru menuduh Yesus melakukan praktik itu dengan kaitan pada kuasa Beelzebul atau pemimpin setan. Bahwa hal yang sepertinya spektakuler, bahwa hal yang sepertinya mujizat tidak lain dan tidak bukan terjadi di dalam kuasa atau kerjasama bersama dengan si jahat. Ini yang dituduhkan oleh orang-orang tersebut. Padahal, saudara, kalau kita lihat bagian-bagian sebelumnya, maka kita tahu bahwa Yesus tidak sekali melakukan mujizat. Dia tidak sekali, saudara, melakukan pengusiran setan. Ada banyak kali ia melakukan hal itu, dan semua itu dilakukan untuk menunjukkan siapa itu Allah. Tetapi pikiran mereka untuk mengenal karya Allah lewat mujizat yang Yesus lakukan itu nggak sampai, saudara. Karena ketidaksukaan, kebencian mereka pada Yesus, justru mereka menuduhkan hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Bahkan ada pula yang minta suatu tanda hanya untuk sekadar mencobai dia. Ya, ini benar nggak sih? Ya, memang dia bisa nggak sih? Apakah dia memang punya kuasa dan lain sebagainya. Jadi semua hal yang dilakukan pada tujuan akhirnya hanyalah untuk menyakiti atau menjatuhkan orang tersebut. Jadi rasa nggak suka itu, saudara, bahaya sekali, gitu ya. Tetapi yang menarik adalah ketika penilaian mereka kabur, ketika rasa tidak suka itu membuat mereka tidak bisa mencerna secara objektif dan cenderung sangat-sangat subjektif, Yesus berusaha menyadarkan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka menarik, saudara, di ayat ke-17 dikatakan, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Jadi Yesus berusaha menyadarkan mereka dengan penilaian yang kabur dengan sebuah fakta, bahwa kalau yang namanya kerajaan itu terpecah pasti binasa. Kalau rumah tangga terpecah itu pasti runtuh. Artinya, kalaupun saya melakukan ini atas kuasa Beelzebul atau pemimpin setan, kalaupun ia mengusir setan yang membisukan itu berdasarkan kuasa setan, itu sama seperti setan yang nyerang setan. Ya, sama seperti setan yang menghancurkan setan. Dan kalau setan menghancurkan setan, itu pasti yang terjadi adalah kerajaannya akan hancur, rumah tangganya akan hancur. Yesus berusaha menyampaikan, ayo dong pikir. Masa kamu bilang usahanya atau upaya ini dasarnya dengan pekerjaan bersama dengan setan? Coba dong pikirkan,
Apakah mujizat ini, apakah pengusiran setan ini sesuatu yang bisa dikaitkan dengan kuasa setan? Justru yang Yesus lakukan bukan bekerja sama dengan setan, tetapi mengusir mereka, melawan mereka, yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak sebanding dengan mereka. Tetapi saudara, yang namanya rasa tidak suka tetap saja tidak suka. Kita tahu bahwa tidak sekali Yesus berusaha untuk menjelaskan siapa dirinya, misi apa yang ia bawa, apa yang jadi kerinduannya. Tetapi rasa tidak suka membuat seseorang tidak bisa menerima kebenaran dengan baik. Rasa tidak suka membuat seseorang tertutup untuk memahami hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dalam pemahaman yang utuh itu. Oleh karena itu, saudara, kita bisa melihat ujungnya dengan jelas. Apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak suka ini. Awalnya mereka tidak suka, kemudian mereka ingin menjatuhkan Yesus. Mereka mencari celah, mereka memiliki penilaian yang kabur. Tetapi pada akhirnya orang-orang yang sama ini, ketika rasa tidak suka itu ditularkan kepada yang lain, ketika rasa tidak suka itu mereka biarkan merasuk dalam diri mereka. Mereka tidak hanya menginginkan yang buruk pada Yesus, tetapi mereka merancangkan kematian pada Yesus. Terus saudara, pernahkah kita tidak suka dengan seseorang? Seperti yang saya tanyakan di awal tadi. Saat kita tidak suka, kemana rasa itu membawa saudara-saudara? Apakah memiliki rasa tidak suka membawa kebaikan dalam kehidupan kita? Jika kita tahu, saudara, bahwa rasa tidak suka itu lebih banyak buruknya daripada baiknya, mengapa kita terus menyimpan itu di dalam hati kita? Mengapa kita terus membiarkan rasa itu ada dan menguasai diri kita? Saudara, hari ini kita bisa melihat betapa bahayanya rasa tidak suka itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berproses. Jangan sampai rasa itu menguasai kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang justru tidak bisa melihat atau menilai dengan kacamata yang sehat. Mari kita kelola rasa tidak suka kita, saudara. Mari kita belajar untuk mengampuni. Mari kita berproses dengan ketidaksukaan yang kita miliki. Karena tidak semua orang harus memuaskan apa yang kita inginkan. Tidak semua orang bisa memenuhi apa yang kita mau terjadi. Tidak semua orang harus mengikuti apa yang kita inginkan, saudara. Maka biarlah ketika kita memproses rasa tidak suka yang kita miliki, kita bisa dibebaskan dari bahaya-bahaya tidak perlu yang bisa menguasai diri kita. Selamat berproses, saudara. Kalau misalnya ada hal yang kita lihat dan tidak mengenakan hati kita, jangan buru-buru gak suka. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah bertanya, kenapa ya dia bisa begitu? Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Sehingga pengertian kita jauh lebih besar daripada judgement kita terhadap orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berhati kami dengan hati yang bersih, hati yang senantiasa mau belajar untuk melihat lebih jauh dari apa yang bisa kami pikirkan. Tuhan, kiranya tolong kami sehingga kami mengolah rasa yang kami miliki, sehingga hal-hal baiklah yang boleh kami taruh di dalam diri kami dan bukan hal-hal yang sebaliknya. Kami rindu ketika kami berjumpa dengan orang lain, kami juga boleh mengawali perjumpaan itu dengan keterbukaan pada segala kemungkinan yang ada. Dan biarlah dalam seluruh proses yang ada kami boleh menjaga hati kami, boleh melindungi diri kami dengan baik, sehingga hal-hal yang menyakiti diri kami, hal-hal yang tidak kami sukai, tidak membawa kami jatuh lebih dalam pada hal-hal yang tidak perlu. Kami berdoa, biarlah kalau kami sebentar akan mengawali hari kami, Tuhan berkati kami dengan segala kebaikan, sehingga kami boleh mengerjakan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan,
bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.